yaitu cum ad sunt testimonia rerum quid opus est verbis. Ketika ada bukti dari fakta-fakta, maka apalah gunanya kata-kata, apalah gunanya analogi. Masyarakat begini, masyarakat begitu, faktanya kan seperti apa dulu. Silakan diadukan faktanya dengan fakta yang sudah ada. Saya melihat demonstrasi kemarin dari adik-adik kita ya dari Universitas Indonesia menyuarakan tentang beberapa hal ya, termasuk salah satunya adalah program MBG, di mana MBG dianggap sebagai program yang gagal maupun dianggap pula sebagai pemborosan APBN ya. Karena ternyata MBG ini merupakan program yang bermasalah, itu kata mereka ya. Kemudian Wakil Ketua BEM-nya yaitu Fatima Az-Zahra diajaklah ke forum diskusi. Saya lihat forum diskusi dengan Pak Kodari ya kalau saya nggak salah, maupun forum diskusi dengan Hasan Nasbi. Ternyata apa yang disuarakan oleh Fatima Az-Zahra ini tidak berdasarkan data. Jadi ketika Kodari menanyakan terkait dengan data, jawabannya yang bulat ya, muter-muter nggak karu-karuan menurut saya sih. Gitu ya. Begitupun dengan analogi-analogi yang disampaikan ketika Fatima Az-Zahra ini berdiskusi dengan Hasan Nasbi. Ya. Bahkan Hasan Nasbi menyatakan bahwa ya kalau mau dievaluasi, evaluasi semua. Karena mahasiswa juga ada program ya dari pemerintah yaitu program KIP mahasiswa. Kalau seandainya KIP mahasiswa ini dianggap kurang tepat sasaran juga, by data misalnya terdapat penyalahgunaan dan sebagainya, yaitu juga harus dievaluasi. Karena tidak semua mahasiswa juga orang yang tidak mampu. Bahkan lebih banyak orang yang mampunya daripada yang tidak mampunya. Begitupun dengan program MBG ya. Kita fair play aja lah kalau mau membandingkan sama-sama program pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Memang benar program MBG ini banyak sekali bermasalah ya. Dari mulai dugaan tindak pidana korupsi, kemudian dari masalah-masalah adanya menu yang tidak sesuai, kemudian juga dugaan-dugaan keracunan dari makanan MBG itu sendiri. Tetapi kalau memang kita mau fair play, tidak ada program pemerintah yang sifatnya ingin menyengsarakan masyarakat menurut saya, termasuk MBG dan KIP. Solusi yang paling tepat adalah dievaluasi. Misalnya yang saat ini sedang dilakukan, misalnya evaluasi terhadap SPPG dan sebagainya yang dianggap kurang higienis dan sebagainya harus dilakukan suspend atau apa gitu kan. Karena memang bolehlah dari pihak Fatima Az-Zahra menyatakan bahwa masyarakat tidak butuh MBG, tapi masyarakat yang mana? Kalau Fatima ataupun ada orang tua yang tidak membutuhkan MBG ya silahkan. Tinggal membuat surat pernyataan tidak membutuhkan MBG sehingga porsinya bisa dikurangi. Jadi anaknya yang sekolah, yang orang tuanya membuat pernyataan tidak ingin menerima MBG, ya tinggal membuat pernyataan dan diusulkan agar nanti jumlah siswanya atau jumlah porsinya dikurangi. Tapi tidak semua itu orang yang menolak MBG itu mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, tidak. Karena saya sendiri pernah tinggal di Papua ya. Dari tahun 95 sampai dengan tahun 2007, ya, kurang lebih 12 tahun saya tinggal di sana. Dan saya juga sering ke pelosok-pelosok Papua, di mana kita bisa melihat anak-anak di sana, menurut saya membutuhkan dari program MBG itu sendiri. Kalaupun terdapat permasalahan dengan program MBG ini, maka dicari solusi penyelesaiannya. Tidak elok juga apabila terdapat tikus di lumbung padi, maka lumbung padinya itu yang dibakar. Solusinya adalah bagaimana caranya membuat lumbung padi itu tidak dimasuki oleh tikus. Membuat jebakan, memberi racun tikus, dan sebagainya. Jadi bukan cuma MBG menurut saya yang dibiayai oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya KIP juga sama.
Bahkan data dari PPATK ya terkait dengan Kementerian Sosial dengan programnya PKH ya, program Keluarga Harapan, itu ribuan rekening itu ternyata nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Data PPATK banyak ribuan rekening, ribuan akun yang justru setelah mendapat bantuan bansos ya, bahkan dipakai judi online. Makanya ketika ada yang mengatakan udahlah kasih aja ke orang tua itu dananya, biar orang tua siswa ini yang menyiapkan MBG-nya. Pertanyaannya adalah bisa dijamin nggak orang tua itu dananya akan digunakan untuk makan bergizi anaknya? Bisa dijamin nggak orang tua itu tidak menyalahgunakan dana yang diterima buat program makan bergizi gratis itu? Tidak tergoda judi online, tidak tergoda dengan membelikan gaya hidup, kayak perhiasan, segala macam, bisa dijamin nggak seperti itu? Makanya menurut saya seharusnya pembicaraan sekelas Wakil BEM UI ya, Ade Fatimah Zahra ini berpedoman kepada azas sesuai dengan fakta ya, yaitu cum adsunt testimonia rerum quid opus est verbis. Ketika ada bukti dari fakta-fakta, maka apalah gunanya kata-kata, apalah gunanya analogi. Masyarakat begini, masyarakat begitu, faktanya kan seperti apa dulu. Silakan diadukan faktanya dengan fakta yang sudah ada. Semua orang bisa berteori, semua orang bisa berpolitik. Program MBG ini adalah merupakan tender ya, tender pemerintah kepada rakyatnya pada saat disampaikan juga pada saat debat politik. Sama calon presiden yang lain juga demikian. Mau calon presiden, mau calon gubernur dan sebagainya. Sebagai contoh juga Pak Anies Baswedan sama. Ada DP 0 rupiah, kemudian ada katanya zero runoff yang membuat penampungan air dan sebagainya. Apakah program itu berjalan ya? Kalau tidak berjalan, kenapa tidak berjalan? Jadi kalau kita menghujat tuh gampang-gampang aja ya. Cuman ya kembalikanlah kepada data, kembalikanlah kepada fakta. Karena sebenarnya fakta itu netral ya. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Edi Hiaritz terkait dengan kenetralan fakta itu ya, kita bisa ambil contoh misalnya pada tahun 1825 sampai 1830 itu kan terjadi peperangan ya antara Raden Ontowiryo dengan Jenderal de Kock yang kemudian disebut dengan Pangeran Diponegoro. Nah, ketika peperangan itu ditulis dalam sebuah buku, ketika penulisnya adalah orang Belanda, maka akan disebut bahwa Jenderal de Kock adalah pahlawan, sedangkan Raden Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro adalah ekstremis. Tapi akan sebaliknya, ketika buku itu dibuat oleh orang Indonesia, maka akan terbalik posisinya. Raden Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro itu akan dianggap sebagai pahlawan dan Jenderal de Kock adalah sebagai penjajah. Nah, terkait dengan fakta MBG ataupun KIP ini sendiri kan sama. Apabila di fakta itu disajikan oleh pemerintah ya maka dianggap program itu sudah benar. Tetapi kalau misalnya program itu dinilai oleh lawan politiknya karena hasad atau kehausan untuk berkuasa, memanfaatkan segala sumber daya yang ada, maka akan dianggap bahwa program MBG itu gagal. Maka saya menyarankan kepada adik-adik mahasiswa, ya kalau memang mau mengkritisi sesuatu, ya turun dulu ke lapangan. Karena MBG ini programnya untuk masyarakat kecil, ya turunlah ke Papua, turunlah ke NTT misalnya, ke daerah terpencilnya ya, jangan hanya turun di kota. Baru itu akan membuat suatu analisa, membuat suatu evaluasi. Penting gak tuh MBG saat ini masih dijalankan? Jadi jangan hanya berteori, wah MBG menghabiskan APBN dan sebagainya. Udah kalau gitu KIP juga dihilangkan saja. Kenapa kalau program MBG terus disorot sementara KIP mahasiswa nggak disorot? Nah, kita juga pernah jadi mahasiswa ya, jadi paling tidak ya ada check and balance lah antara fakta dengan apa yang harus kita lakukan. Kita harus membedakan mana hujatan, mana kritik.
Kalau kritik itu pasti ada solusinya, memberikan solusi. Kalau menghujat ya udah gitu-gitu aja. Memberikan hujatan, pemerintah begini, begini, tapi nggak bisa memberikan solusi. Jadi kalau saya terkait dengan program MBG ini, alangkah bagusnya kedua belah pihak, baik pemerintah maupun pihak yang lain, ya sama-samalah diperbaiki. Kalau memang ya seperti teori lumbung padi tadi, tidak mungkin ketika ada tikus di lumbung padi yang dibakar. Ya tikusnya yang diambilin. Bagaimana agar lumbung padi itu tetap selamat.